Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nurlis Mawarni, tempatnya resepku dan masakan simple. Di video kali ini aku mau bagiin resep cara pembuatan bolu karamel sarang semut yang super lembut, enak, dan pastinya sarangnya banyak banget. Teman-teman di rumah penasaran bagaimana cara bikinnya dan apa saja bahan yang digunakan? Yuk tonton videonya sampai selesai. Tapi jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channel ini ya, serta aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian bisa terus update video terbaru dari channel kami. Terima kasih. Oke, langsung aja kita ke cara pembuatannya. Nah, di sini saya sudah siapkan panci, lalu saya masukkan 400 gram gula pasir. Kemudian gulanya ini akan saya masak menggunakan api kecil agar tidak kosong. Oh ya, selama memasak gulanya ini nggak perlu diaduk-aduk, cukup digoyangkan aja ketika gulanya sudah meleleh. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, jika gulanya sudah larut, ini sambil kita aduk-aduk, pastikan kalau semua gulanya udah larut. Ini akan selanjutnya akan saya tambahkan 400 ml air panas. Ini saya menambahkan airnya secara bertahap ya teman-teman. Kita tambahkan sedikit aja, terus kita aduk-aduk. Ini pelan-pelan ya, karena ini panas banget. Nah, ini kita tambahkan secara bertahap airnya dan pastikan kalau si gulanya itu benar-benar larut. Nah, kalau bikin bolu karamel ini agak-agak susah gampang gitu karena dianya sensitif banget. Nah, jangan pernah menggunakan api yang sedang ketika kita memasak gulanya karena dia rawan gosong. Nah, kalau gulanya udah gosong pasti nanti bolu karamelnya pahit. Nah, kalau gulanya udah larut, ini air karamelnya sudah jadi. Ini kita matikan kompornya, lalu kita diamkan hingga dingin suhu ruang. Nah, kalau udah dingin baru dia nanti bisa digunain. Sambil nunggu air karamelnya dingin, ini kita ke step selanjutnya. Nah, di sini saya sudah siapkan wadah besar yang bersih, lalu saya masukkan 4 butir telur ayam, 2 saset SKM. Kemudian ini akan saya aduk-aduk menggunakan whisker sampai kedua bahannya ini tercampur rata. Nah, jika dirasa sudah tercampur rata, selanjutnya di sini akan kita tambahkan bahan keringnya. Oke, di sini saya sudah siapkan ayakan, lalu akan saya tambahkan 130 gram tepung terigu protein sedang, 130 gram tepung tapioka, setengah sendok teh baking soda, dan setengah 1 sendok teh baking powder. Oke, selanjutnya ini akan kita ayak. Tujuannya ini supaya nanti tidak ada adonan yang bergerandul atau menggumpal. Nah, selanjutnya ini akan kita aduk-aduk menggunakan whisker sampai adonannya tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata, selanjutnya ini akan saya tambahkan air karamel yang sudah dingin tadi. Ini saya menambahkannya secara bertahap ya teman-teman. Saya tambahkan sedikit dulu. Ini tujuannya supaya tepungnya mudah larut. Nah, ini kita aduk-aduk sampai tepungnya larut dan adonannya menjadi licin. Ke adonannya sudah terlihat licin, lanjut kita tambahkan sisa air karamel tadi. Ini kita masukkan aja semuanya, lalu kita aduk-aduk kembali sampai semua bahan benar-benar tercampur rata. Oke, jika sudah tercampur rata, selanjutnya di sini akan saya tambahkan 130 gram margarin yang sudah dicairkan. Ini saya menambahkan margarinnya sudah dalam kondisi dingin ya teman-teman. Selanjutnya ini kita aduk-aduk kembali menggunakan whisker dan pastikan tidak ada lagi endapan margarin di bagian bawah adonan supaya nanti bolu karamelnya tidak bantet. Ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata ya. Jika sudah tercampur rata, ini adonan sudah siap untuk dicetak. Sebelumnya saya sudah siapkan loyang dengan diameter 22 cm. Ini sebelumnya seluruh permukaannya sudah saya olesi margarin tipis-tipis, lalu saya taburi dengan tepung terigu. Nah, langsung aja kita tuang semua adonannya ke dalam loyang, sebaiknya sambil disaring ya teman-teman, supaya nanti tidak ada adonan yang bergerandul atau menggumpal. Jika sudah, ini udah siap untuk dipanggang. Sebelumnya ovennya sudah saya panaskan kurang lebih selama 10 menit. Selanjutnya langsung aja kita masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Ini akan kita panggang menggunakan suhu 200 derajat Celcius dengan api bawah kurang lebih selama 50 menit. Atau dapat disesuaikan dengan jenis oven masing-masing ya teman-teman.
Nah, setelah dipanggang kurang lebih selama 50 menit, ini bolu karamelnya sudah matang, bagian atasnya sudah menggelembung-gelembung seperti ini tandanya udah matang. Tapi karena bagian permukaannya itu masih basah, jadi ini akan lanjut saya panggang. Ini saya panggang tetap menggunakan suhu 200 derajat Celcius, tapi saya ganti apinya menggunakan api atas, jadi kita panggang lagi kurang lebih selama 5 menit. Nah, setelah dipanggang kurang lebih selama 5 menit, ini bolu karamelnya sudah matang. Ini langsung aja kita keluarkan dari dalam ovennya dan kita dinginkan. Nah, setelah dingin, ini supaya memudahkan kita mengeluarkan bolu karamelnya dari dalam loyang, ini sebaiknya disisir dulu bagian pinggirnya seperti ini. Teman-teman bisa menyisirnya menggunakan pisau atau spatula. Nah, setelah itu langsung aja kita balik dan kita keluarkan dari dalam loyangnya. Nah, ini dia bagian bawahnya, cantik banget ya teman-teman. Lanjut aja nih, langsung kita balik lagi dan ini akan saya potong. Nah, untuk ukuran potongannya ini opsional ya, dapat disesuaikan dengan selera aja. Teman-teman di rumah udah lihat kan bagaimana cara bikin bolu karamel yang satu ini? Mudah banget bukan? Bahannya itu simple banget, bikinnya itu susah-susah gampang, tapi hasilnya itu super duper lembut, enak, dan pastinya sarang semutnya banyak banget. Nah, ini dia udah saya potong, saya coba dekatkan. Nah, teman-teman bisa lihat kan, itu sarangnya cantik banget, warnanya juga bagus banget, teksturnya yang pasti juga super lembut dan kenyal banget. Rasa manisnya itu khas, tidak pahit, dan cocok banget untuk jadi ide cemilan, untuk jamuan tamu pas lebaran nanti, atau bahkan jadi ide jualan. Nah, teman-teman di rumah jangan lupa untuk cobain resep yang satu ini karena ini recommended banget dan anti gagal. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye bye.